Shalom, selamat siang buat kita semua. Bersama saya kembali Iskandar Dahi. Hari ini saya masih ada di Gunung Stoli, Nias. Sekali lagi saya mau ingatkan, Nias adalah singkatan dari Nusa Indah Andalan Sumatera. Apapun itu. Nah, hari ini siang ini saya sedang makan siang di Pondok Saiwe, dimiliki oleh seorang pengusaha muda asli Nias, Ibu Harefa. Dolok Saribu. Iya, karena dia bersuamikan Dolok Saribu. Nah, siang ini ketika saya di Gunung Stoli, saya mau share tentang sesuatu, bahwasanya sepanjang kita benar, maka kebenaran akan terus menaungi, akan terus beserta dengan kita. Bahkan kebenaran itu akan terus membela kita. Siang hari ini ketika saya makan di Pondok Saiwe ini, spesialis B2. Jadi siapapun Anda yang masuk kota Gunung Stoli, cari Pondok Saiwe arah Pelabuhan Angin ya, di sebelah kanan. Nah, yang menjadi enak sama saya tadi bukan B2-nya, malah di sini ada salad buah rupanya. Wow. Keren juga ini. Gunung Sitoli punya salad buah. Oke, kita lanjut sahabat. Tadi saya katakan tema kita, sepanjang kita benar, maka kebenaran itulah yang akan membela kita. Kebenaran akan terus menaungi kita. Hari ini Mazmur 37 ayat 22, 23 ya, 24 dan 25 itu menjadi rema. Karena saya tidak bawa Alkitab, tapi saya mau katakan Mazmur 37 berkata begini. Bahkan ada lagunya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian. Tapi ketika saya pulang kampung, saya ke Pulau Nias, sahabat ketahuilah, saya teringat bagaimana kalau kita pulang ke surga. Sudah ada yang mau pulang ke surga sekarang? Kalau saya belum. Karena saya masih mau menjadi pemberita Injil, pemberita kabar baik kepada semua orang. Bukankah Kidung Jemaat 427 berkata, "Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita tentang Tuhan Yesus." Nah, yang lebih menarik dari Mazmur 37 mengingatkan kita ketika seperti saya pulang kampung hari ini, bagaimana nanti ketika saya pulang ke surga. Dengar baik sahabat, Mazmur 37 berkata, "Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti." Perlu dicatat itu, sahabat, terkhusus engkau yang berstatus sebagai orang tua. Mazmur 37 berkata, "Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku melihat keturunan orang benar, anak cucu orang benar, meminta-minta roti." Makna yang lebih dalam yang saya mau sampaikan adalah seperti tema yang saya angkat hari ini. Sepanjang kita benar, kebenaran akan membela kita, maka kita bisa fokus dalam hidup ini. Kita tidak lagi memikirkan sembako. Wow. Ketika pandemi sedang marak-maraknya, orang kehilangan pekerjaan, bisnis bangkrut, kena PHK dan seterusnya. Ketika ada pembagian sembako, wow, luar biasa. Orang rela antri berpanjang-panjang, bahkan rela sikut menyikut. Yang penting dia
mendapatkan sembako. Tapi firman Tuhan tidak berbicara demikian. Mazmur 37 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Maka mari para sahabat, bahkan untuk Pondok Saiwe, saya juga kasih pesan. Mari kita hidup berdasarkan kebenaran itu. Contoh, ASN atau pegawai negeri, matikan dalam keinginanmu korupsi. Masa hanya pegawai negeri yang bisa korupsi, Pak Pendeta? Ya, legislatif pun bisa korupsi. Yang jualan Pak Pendeta? Ya bisa. Maka di kitab Imamat ada firman berkata, Tuhan membenci orang yang menipu timbangan. 9 ons nanti dikatakan 1 kilo dan seterusnya. Tapi pesan moral, pesan keilahian buat kita hari ini adalah sepanjang kita benar, kebenaran itu akan terus membela kita. Contohnya siapa Pak Pendeta? Saya nggak bisa kasih contoh yang lain. Saya cuma bisa kasih contoh saya sendiri. Track record saya, perjalanan saya, model pelayanan saya, semua tentu atau banyak yang mengetahui. Tapi yang paling penting daripada itu, dikatakan Tuhan menetapkan. Artinya ketika kita benar, Tuhan menetapkan hidup kita adalah hidup yang diberkati. Pak Pendeta cerita berkat ini. Ya, banyak orang yang alergi ke gereja. Serius. Ada banyak orang alergi ke gereja karena pendeta sibuk khotbah tentang berkat. Tapi tidak pernah memberikan jalan keluar bagaimana bisa mendapat berkat itu. Yang pasti ketika Mazmur 37 kita terapkan dalam hidup kita. Bukan kita yang mengejar berkat, tapi berkatlah yang akan mengejar kita. Ketika kita menjadi orang benar, Ulangan 28 ayat 13 pasti terpenuhi dalam hidup kita. Hidup kita akan terus naik, tidak menjadi turun. Kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nah, apalagi kami Ononiha, gak pernah ada yang mau jadi anak buah. Semua kafalo. Begitu kisahnya kami orang Nias. Tapi hari ini firman disampaikan, dan biarlah kita boleh sadar, ketika kita dalam kebenaran, Tuhan Allah pembela kita. Memang hidup dalam kebenaran membuat kita tidak populer. Tidak mengapa. Biarlah kita tidak populer di atas muka bumi, tapi kita populer di surga sana. Karena kita di bumi ini hanya transit. Yang pasti kita pulang ke kampung kita yang sebenarnya, yaitu surga. Sahabat, demikian dahulu. Ya, saya ingatkan sekali lagi, siapapun yang masuk ke kota Gunung Stoli, dan saya berharap tadi malam saya di Taman Kota, di Taman Yahowu, saya juga live streaming. Saya katakan, begitu pandemi COVID-19 selesai, biarlah wisata kuliner Pulau Nias, Gunung Stoli khususnya, kembali bangkit. Dan salah satu choice adalah Pondok Saiwe. Tapi saya nggak tahu loh teman, saya viralkan Pondok Saiwe nanti makannya gratis atau tidak. Bercanda. Sampai di sini. God bless you.